Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya la rasula ba'du fa amma ba'd. Alhamdulillah, ikhwatillah, azakumullah, ibu-ibu dan bapak yang dirahmati Allah. Kita kembali dipertemukan di dalam program Ngawas Maki ya, ngaji online bersama Pesantren Maki Bandung. Dan hari ini kita mulai pertemuan pertama dalam kitab atau pelajarannya dulu, pelajaran Qawaid Fiqhiyah ya. Qawaidul Fiqhiyah, dan kita mempergunakan kitabnya ini Al-Wajiz ya. Wajiz itu apa sih? Ringkas. Al-Wajiz fi Syarhil Qawaidil Fiqhiyah. Nah, ini kitabnya ya. Al-Wajiz fil Qawaidil Fiqhiyah ya. Yang mana kitab ini fi Syariatil Islamiyah, dalam syariat Islam, disusun oleh Dr. ya, Abdul Karim Zaidan. Nah, ini nama penyusun kitabnya. Ya, Dr. Abdul Karim Zaidan. Tab'atun jadidatun ya, munaqahatun wa musahhahatun. Ini adalah cetakan baru yang mana tankih ya. Sebenarnya munaqahah musahahah itu juga sih maknanya ya. Tuh, ini nggak penting lah ya untuk kita bahas ya. Nggak penting, terlalu penting lah. Kita mulai dari mana? Nah, dari sini, dari takdim ya. Yuk, takdim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya. Segala puji hanyalah bagi Allah Rabbil Alamin, ya Rabb semesta alam. Wassalatu wassalam, salawat dan salam ala Sayyidina Muhammadin, atas penghulu kita, Tuhan kita Muhammad, wa ala alihi ya, dan atas keluarganya ya, wasahbihi, dan atas sahabatnya ajma'in seluruhnya ya. Wa ba'd. Wa ba'du ini telah saya jelaskan. Ini adalah kalimatul fasal namanya ya. Hadhihi muzakaratun mujizatun. Ini adalah merupakan muzakarah mujizah, atau catatan, bisa ya diartikan sebagai catatan yang ringkas itu ya, atau silabus, boleh silabus yang ringkas ya. Fi syarhi ba'dil qawaidil fiqhiyah. Ini adalah muzakarah ya, ya catatan yang ringkas ya, dalam syarah, dalam penjelasan sebagian qawaidil fiqhiyah ya, sebagian aturan-aturan fikih ya. Sebab aturan fikih itu banyak ya, qawaidul fiqh itu banyak, dan di dalam kitab yang ini, yang PDF ini 100 ya. Sementara kalau yang ini kan anak punya ini cetakan terbaru itu 101 ya. Dia boleh tambahkan satu gitu ya. Ya nggak apa-apa ya, karena ini juga nanti lama ini kita akan belajar kitab ini ya. Ya, mempelajari 100 kaidah itu juga nggak cukup dengan waktu sebentar gitu ya. Oleh itu maka bersabar aja ya. Gitu. Fi syarhi ba'dil qawaidil fiqhiyah fi syariatil islamiyah, dalam syariat Islam ya. Katabtuha ala ajlin. Beliau mengatakan katabtuha ala ajlin. Aku menulisnya dengan segera, tergesa-gesa ya. Litakuna awunan litulab ya, fi dirasatihim ya, agar dia menjadi penolong ya, litulab bagi para mahasiswa, fi dirasatihim dalam belajarnya mereka. Ya. Jadi luar biasa ini ya. Beliau menulisnya dengan segera ya, agar menjadi penolong bagi para santri ya, para pelajar ya, di dirasatihim ya, dalam belajar mereka gitu. Mau doa al-qawaidul fiqhiyah. Ini jadi maf'ul ya dari sini nih.
bidirasatihim dalam mereka mempelajari maudu'al qawaidul fiqhiyah, yaitu pembahasan qawaid al-fiqhiyah. Amalan atau amilan ya, dengan seraya mengharapkan ya, an a'uda ila hadzal maudu' ya, yaitu seraya berharap an a'uda aku kembali ila hadzal maudu' kepada pembahasan ini ya, li aktuba fihi ya, agar aku menulisnya ya dalam hal tersebut bitawasuin ya, bitawasuin dengan lebih diluaskan lagi ya, wasyumulin ya, dan lebih disempurnakan lagi insyaallah taala. Jadi beliau memiliki harapan setelah beliau tulis dengan dengan cepat gitu ya. Jadi beliau ketika mula pertama menulis kitab ini, beliau tulis dengan dengan tergesa-gesa ya. Karena mungkin pada waktu itu belum ada panduan ya untuk para santri atau untuk para mahasiswa beliau yang mempelajari Qawaidul Fiqhiyah, maka kemudian beliau menulis kitab ini dengan segera ya, agar para mahasiswa bisa mempelajari yaitu pembahasan terkait dengan Qawaidul Fiqhiyah. Dan kemudian beliau juga berharap ya amilan an auda ya, seraya berharap agar aku bisa kembali ya ila hadzal maudu' kepada pembahasan ini li aktuba fihi, agar aku bisa menulis dalam hal tersebut ya, ditawasuin ya, dengan lebih diluaskan lagi pembahasannya, wasyumulin ya, dan lebih disempurnakan lagi cakupannya gitu. Insyaallah taala ya, ya, semoga dengan izin Allah taala atau apabila Allah menghendaki. Wallah taala ya, dan hanya kepada Allah. Ini maf'ul yang yang didahulukan ya. Wallah taala, dan hanya kepada Allah taala ya, as'alu aku meminta an yanfa'a bi hadhil muzakirat ya, agar memberikan manfaat ya, dengan catatan ini ya, man yatalli man yatalli'u 'alaiha, orang yang ya mutalaah ya, man yatalli'u 'alaiha, orang yang mutalaah ya di dalam muzakirah tersebut gitu. Wa an yusini 'alaiha ya, wa huwa khairu mas'ulin ya, dan ya agar bisa memberikan wa an yusibani, dan bisa memberikan pahala ya alaiha atasnya gitu ya. Jadi beliau berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, wa an yusibani, dan agar memberikan pahala kepadaku alaiha atasnya, wa huwa khairu mas'ulin ya, dan itu adalah sebaik-baiknya yang diminta gitu. Wa an yuwafiqani daiman, dan agar memberikan taufik kepadaku selamanya ila khidmati syariatihi ya, untuk melayani syariatnya. Jadi Masya Allah ya, jadi maksud beliau ya dalam hal ini adalah khidmatus syariah ya, untuk sebagai pelayan ya bagi syariatnya Allah ya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin ya, dan semoga keberkahan dari Allah atas penghulu kita Muhammad wa ala alihi, dan atas keluarganya, wasahbihi, dan atas sahabatnya ya. Salim walhamdulillahirabbil alamin, dan segala puji hanya bagi Allah Rabb semesta alam ya. Al-muallif Dr. Abdul Karim Zaidan ya, beliau tinggal di San'a ini pada tanggal 20 Safar 1418 Hijriah, atau yang sesuai dengan 23 Juni 1997 miladi ya. Baik, kita lanjutkan Al-Muqaddimah ya. Nah, jadi kalau kitab ini tidak terlalu berpanjang-panjang nih ya dalam ininya. Jadi kita muqaddimahnya pun ini sudah masuk langsung ke muqaddimah atau pembahasan terkait dengan materi. Al-Muqaddimah. Ta'riful qaidati lughatan wa istilahan. Definisi kaidah secara bahasa dan juga secara istilah ya. Al-qaidatu fil lughati ya ta'ni al-asasa. Kaidah secara bahasa ya, itu memiliki makna asas, yaitu landasan ya, atau pondasi, boleh diterjemahkan asas, landasan, atau pondasi. Wa istilahil fuqaha, dan dalam istilah para ahli fikih ya, hukmun kuliyun gitu.
Dia adalah hukum yang bersifat kulli, menyeluruh, ya. Kemudian yantiku ala jami'i, yang mana berbicara ala jami'i juz'iyatihi, atas segala bagian-bagiannya, gitu ya. Au aksariha, atau sebagian besarnya, gitu, ya. Jadi dia bisa berbicara atas seluruh bagian-bagian daripada syariat tersebut, gitu, ya, atau ya kebanyakan daripada eh, permasalahan dari hukum tersebut, ya. Kemudian litu rofa ahkamuha, ya, litu rofa agar diketahui ahkamuha, hukum-hukumnya, minhu darinya, ya. Jadi agar diketahui hukum-hukum dari hal tersebut. Dan di bawah ada catatan kaki, ya, al ashbahu wa nadhair ibni Najim, ya, wa syarhuha lil Hamawi. Ya, ini ya diambil dari kitab tersebut. Wa fil fiqhil islami, dan di dalam fikih islami, ya, jumlatan kabiratan, ya, terdapat banyak sekali, ya, atau jumlatun kabiratun, apa ini karena dia sebagai mubtada muakhar, ya. Wa fil fiqhil islami, dan di dalam fikih Islam, jumlatun kabiratun, ya, sejumlah besar, ya, min hadhil qaidati, dari kaidah ini, ya, allati tu'tabaru kullu qaidatin, yang mana, ya, dianggap, ya, allati tu'tabaru, yang mana dianggap kullu qaidatin, setiap kaidah itu, ya, minha darinya dhabitan, ya, dia adalah sebagai dhabit, ketetapan, wa jami'an, dan sebagai penghimpun, ya, limasa ila fikhiyatin kasiratin, nah, bagi permasalahan fikhiyah yang banyak itu. Jadi kawaid fikhiyah ini, ya, pada eh, kemudian, ya, dia kemudian menjadi satu aturan, ya, dhabit itu satu aturan, dan juga dia menghimpun permasalahan-permasalahan fikih yang banyak, gitu, ya. Nah, jadi memang ini kalau bagi orang yang mempelajari ilmu fikih, ya, ini mesti mempelajari juga qawaidul fikih dan juga usul fikih. Jadi tidak cukup, ya, tidak cukup baginya hanya sekedar mempelajari fikihnya saja, ya. Dia juga harus mempelajari usul fikih dan juga qawaidul fikih, agar apa? Agar pemahamannya sempurna, gitu, ya. Gitu. Nah, kemudian apa nih perbedaan antara qawaidul fiqhiyah dengan dhabitul fiqhi, ya. Jadi ada qaidatul fiqhiyah, ya. Qaidatul fiqhiyah ini adalah kaidah fikih dengan dhabitul fiqhi. Nah, kalau dhabit ini adalah aturan, ya, atau ketetapan, gitu, ya. Dhabitul fiqhi, ya. Jadi al-farqu bainal qaidatil fiqhiyah wa dhabitil fiqhi, ya. Perbedaan antara kaidah fiqhiyah dan ketetapan fikih, gitu, ya. Wal farqu bainal qaidatil fiqhiyah wa dhabitil fiqhi, dan perbedaan antara kaidah fiqhiyah dan dhabit fikhi, annal qaidata, ya, bahwasanya kaidah itu tajma'u furu'an, dia menghimpun berbagai macam cabang, min abwabi syatta, ya, dari bab-bab yang beraneka ragam, gitu. Ini kalau kaidah, ya. Jadi dia menghimpun berbagai macam cabang, ya, dari berbagai macam bab yang beraneka ragam, gitu. Wadhabita, ya, karena dia maktub ke sini nih. Wadhabita, dan adapun dhabit, ya, ya jumauha, maka dia menghimpunnya, ya, menghimpun apa? Yaitu menghimpun permasalahan atau furu, ya, furu, gitu, atau cabang daripada keilmuan tersebut, yaitu min babin wahidin, dari satu bab. Nah, ini perbedaannya, ya. Oke, kita masuk ke contoh nih agar jelas, gitu, ya. Min amsilatil dhabitil fikhi. Nah, kita ke dhabit fikhi dulu nih, ya. Akhrajal Imam Tirmizi, ya, telah mengeluarkan Imam Tirmizi fi jami'ihi, ya, dalam kitab beliau, yaitu Jami'us Shaghir, ya. Itu adalah kitabnya Imam At-Tirmizi. Fi jami'ihi, dalam kitab beliau, yaitu Jami'us Shaghir, an Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala, berkata qala Rasulullah SAW, berkata Rasulullah SAW, ya. Nah, ini terkait dengan apa? Yaitu terkait dengan kulit nih, ya.
terkait dengan kulit yang disamak. Nah, ya, terkait dengan kulit yang disamak. Nah, beliau katakan di sini ya, ayyuma ihabin dubigo faqad tahuru. Ya. Jadi kulit yang mana saja yang telah disamak ya, maka dia telah suci. Nah, ya, telah suci, telah bersih gitu. Ya. Wal ihabu wal jildu. Nah, ihab itu dia adalah kulit yang belum malam yudbag. Nah, jadi al ihabu ihab wal jildu malam yudbagu. Nah, ihab itu adalah kulit yang belum disamak gitu ya. Wadibagu, nah, adapun dibag atau penyamakan ya, jadi samak kulit itu ibaratun an izalatil raihatil karihah ya, dia adalah ungkapan atau istilah ya terkait dengan menghilangkan raihah karihah, menghilangkan bau yang tidak sedap ya, bau busuk ya, warutubat an najisah ya, dan juga cairan-cairan yang basah ya, cairan-cairan yang najis, warutubat warutubatin najisah ya, dan juga cairan-cairan najisnya ya. Bistiqmalil adwiyati, dengan mempergunakan obat ya, au bighairiha, atau dengan yang lainnya itu. Nah, wa an Abi Hanifah ya, dan dari Abu Hanifah ya, an Hamad bin Ibrahim dari an Hamadin dari Hamad an Ibrahim dari Ibrahim, qala beliau berkata, nah, syai'un yamna'ul jilda minal fasad ya, sesuatu yang mencegah kulit dari kerusakan, bahwa dibagun ya, maka dia adalah dibag atau menyamak ya. Faqad tahura, maka sungguh telah bersih ya, atau telah suci ya. Ai tahura zahirahu wa batinhu ya, atau menjadi suci cara zahirnya maupun cara batinnya. Nah, ini dinamakan dengan dobit al-fiqhi. Gitu ya, dobit al-fiqhi. Jadi diambil dari sini ya, dari perkataan ayyuma ihabin dubigo faqad tahura. Ya, kulit yang mana saja yang sudah disamak, maka dia sebagai yang mensucikannya itu. Nah, adapun ya kaidah fikih ya. Nah, wa min amsilatil qaidatil fiqhiyah. Adapun ya di antara contoh-contoh kaidah fikih yaitu al yakinu la yazulu bisyak ya. Keyakinan itu tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Keyakinan itu tidak bisa dihilangkan dengan syak ya. Wa minal qaidil fiqhiyah, dan di antara qaid fiqhiyah itu qaidatu, yaitu kaidah al yakinu la yazulu bisyak. Keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Fahadhil qaidatu ya, maka kaidah ini ya, tantiku ala kuli atau tuntoku ya, tuntoku ya, dia dibicarakan ala kulli mas'alatin ya, atas setiap permasalahan piha syai'un ya, di dalamnya ada sesuatu ya, piha syai'un mutayakinun ya, di dalamnya ada sesuatu yang meyakinkan ya, atau di sini oh bukan tantiku ya, tantobiku afwan. Malah, nah, tantobiku ya, tantobiku. Fahadhil qaidatu, maka kaidah ini tantobiku ya, dia berlaku, nah, berlaku ya, bicarakan. Tantobiku berlaku ya, ala kulli mas'alatin, atas setiap permasalahan, piha syai'un. Nah, di dalamnya terdapat sesuatu mutayakinun ya, yang diyakini mutayakonun apa? Mutayakonun yang diyakini ya. Idza tara'a alaihi syakkun, maka apabila terjadi di dalamnya keraguan ya, mahmakana maudu'u hadhil mas'alah ya. Mahmakana ya, maudu ya, apapun tema dari permasalahan ini begitu ya, atau apapun bentuk pembahasan dari permasalahan ini gitu. Ya, jadi apabila ada sesuatu yang yang diyakini kebenarannya gitu ya, maka kaidah ini digunakan, yaitu al yakinu la yazulu bisyak. Jadi dalam permasalahan apa saja gitu ya. Dalam permasalahan apa saja kaidah ini berlaku secara umum gitu. Itu kalau kaidah fiqhiyah gitu.
al yakinu la yazulu bisyak gitu. Jadi dia berlaku secara umum. Ya. Itu maksud daripada Syekh ya, bahwasanya fahadhil qaidah tantabiqu, maka kaidah ini berlaku ala kulli mas'alatin atas setiap permasalahan pihak ya, yang mana di dalamnya syai'un mutayaqqanun idza tara'a alaihi. Ya, jadi dalam setiap permasalahan yang diyakini apabila terjadi di dalamnya keraguan, ya, syakun, mahmakana maudu hadhil masalah. Ya, apapun, apa saja tema daripada atau pembahasan daripada masalah ini gitu. Wal babul fikhi alladhi ya tantami ilaihi ya, dan juga bab fikih ya, alladzi yang tantami ilaihi, yang mana dia terhubung dengannya. Jadi bab fikih yang mana saja yang terhubung kepadanya. Wa ala hadza ya, dan berdasarkan ini fa inna hukmaha ya yasri ala furu'in kasirah. Nah, oleh sebab itu maka hukumnya ya yasri, dia berlaku ala furu'in kasiratin, atas cabang-cabang yang banyak, min abwabin mukhtalifatin, dari bab-bab yang berbeda-beda fil fiqhil islami, dalam fikih islami. Fakulu ma tayaqqana wujuduhu, maka segala sesuatu yang diyakini ya tayaqqana wujuduhu, yang diyakini keberadaannya, au adamuhu, atau ketiadaannya, fala yataghayyaru haluhu, maka dia tidak berubah keadaannya gitu ya. Hadza minal yakini wujudan au adaman. Ini adalah bagian daripada keyakinan ya, baik adanya atau tidak adanya gitu ya. Bituru isyaki alaihi ya, dengan terjadinya keraguan atasnya gitu. Wa innama yataghayyaru ya, akan tetapi dia akan berubah ya. Wa innama yataghayyaru, akan tetapi dia akan berubah, haluhu, keadaannya, biyakinin ya mislihi, dengan keyakinan yang semisalnya. Nah, jadi dalam hal ini apabila ya, sebuah perkara itu merupakan sesuatu yang diyakini adanya ya, atau tidak adanya gitu ya, maka dia tidak akan bisa dihilangkan keyakinan tersebut ya dengan keraguan gitu ya. Jadi tidak akan bisa dihilangkan keyakinan tersebut dengan keraguan gitu. Maka kaidahnya al yakinu la yazulu bisyak gitu. Keyakinan itu tidak bisa dihilangkan oleh keraguan gitu. Baik terkait dengan adanya hukum atau tidak adanya hukum begitu ya. Nah, baru kondisinya itu ya dia bisa dihilangkan dengan apa? Yaitu dengan keyakinan yang sama gitu ya. Wa min tatbiqati hadhil qaidah. Nah, oleh sebab itu maka ada praktek nih ya, praktek terkait dengan kaidah ini gitu. Ya. Yaitu terkait dengan apa? Yaitu man tayyaqana ya subutad dini ya bi zimmatihi ya. Yaitu orang yang memiliki keyakinan ya, man tayyaqana ya subutad din bizimmatihi ya, orang yang memiliki keyakinan terkait dengan tetapnya din ya, agama, bizimmatihi. Zimmah itu artinya menjalankan tanggungan ya, menjalankan kewajibannya ya. La yazulu hadzal yakin, maka tidak akan hilang keyakinan ini ya, illa, kecuali bisubuti ibraidda ini. Oh iya, ini terkait dengan hutang, afwan. Dain. Man tayaqana subutad daini. Ya. Orang yang memiliki keyakinan ya tetapnya hutang gitu ya. Bizimmatihi, dengan tanggungannya ya. La yazulu hadzal yakin ya, maka tidak akan hilang keyakinan ini illa bisubuti, kecuali dengan tetapnya ya ibro, yaitu pembebasan ya. Ibro ada ini ya, bisubuti ibro ada ini, yaitu dengan pembebasan orang yang berhutang lahu ya, baginya gitu. Atau biada iddain ya, atau dengan membayar hutang tersebut gitu. Ala wajhil yakin ya, dengan bentuk yang yakin gitu. Memang kalau seseorang ya sudah meyakini keberadaan dari hutang ya gitu, dengan apa?
dengan tanggungannya zimmahnya itu, ya, maka tidak akan hilang keyakinan tersebut kecuali dengan apa? Dengan datangnya penetapan terkait dengan berlepasnya orang yang berhutang itu dengan pembebasan dari orang yang menghutangkan kepadanya gitu ya, atau biada idain ya, orang yang memiliki hutang itu membayar hutangnya gitu ya, ala wajhil yakin ya, dengan bentuk yang meyakinkan gitu. Waman sabata ya nikahuhu ya yakinan, maka barang siapa yang eh, menetapkan, barang siapa yang tetap ya nikahnya yakinan ya, secara yakin ya, la yazulu hadzal nikah ya, maka tidak akan hilang pernikahan ini ya, illa ya apabila idza toro'a alaihi ya, apabila terjadi atasnya mayuziluhu ya, apa yang menghilangkannya, ala wajhil yakin ya, atas wajah yang yakin, atas bentuk yang yakin. Fala yakfi lil qauli ya, maka tidak akan cukup lil qaul ya, bagi pembicaraan bizawalihi ya, bizawalihi dengan peniadaannya, limujarodi turu isyaki ya, dengan sekedar ya datangnya keraguan ya, fi baqaihi ya, dalam tetapnya hal tersebut gitu ya. Oleh sebab itu maka sesuatu yang memang sudah tetap ya, sesuatu yang sudah tetap begitu bisa kita pahamkan dari teks yang Syekh kemukakan di sini. Sesuatu yang sudah tetap ya, itu tidak bisa dihilangkan dengan hanya sekedar keraguan gitu ya. Dan dia baru hilang ketetapannya itu apabila datang ya sesuatu yang sama nilai keyakinannya gitu ya, seperti pernikahan gitu ya. Apabila sebuah pernikahan itu sudah berlaku, dia tidak bisa dihilangkan dengan hanya sekedar keraguan saja gitu. Nah, baru kemudian menjadi batil, menjadi rusak gitu ya. Nah, apabila datang sesuatu yang yakin ya, yang merusak atau menyebabkan pernikahan tersebut menjadi batil gitu ya. Nah, kemudian yang kelima, nah jadi itu ya yang dinamakan perbedaan antara dhabitul fikhi dengan qaidatul fikhiyah gitu ya. Jadi kalau dhabitul fikhi ini berlaku pada satu permasalahan saja. Nah ini ya, dan dia berasal dari hadis Nabi SAW ya. Contoh, ayyuma ihabin dubigo faqad tahura ya. Kulit yang mana saja yang disamak, maka sungguh dia telah menjadi suci gitu ya. Nah, ini adalah dhabitul fikhi. Kalau dan ini berlaku pada satu permasalahan terkait dengan apa? Yaitu terkait dengan dabgul ihab ya, yaitu terkait dengan menyamak kulit begitu ya, menyamak kulit. Nah, adapun kalau yang ini ya, qaidatul fiqhiyah ya, dia berlaku secara umum gitu. Al yakinu la yazulu bisyak ya, dalam permasalahan apa? Dalam setiap permasalahan gitu ya. Dia bisa berlaku. Taib, as-sunnatun nabawiyatu wal qawaidu ya wa dawabitul fiqhiyah. Nah, kemudian Syekh membahas di sini yaitu terkait dengan sunnah nabawiyah dan kaidah-kaidah dan juga dawabit al-fiqhiyah. Nah, hadza ya, ini wa qad jaa bis sunnatin nabawiyah, sungguh telah datang dalam sunnah nabawiyah asyarifah yang mulia ya, ahadisu kasiratun, hadis-hadis yang banyak. Yu'tabaru kullu hadisin, dianggap setiap hadis minha darinya qaidatun fiqhiyatun. Nah, itu ya. Jadi terkadang satu hadis itu ya dianggap sebagai kaidah fikih. Contoh, saya contohkan yaitu la doror wala diror ya. La doror wala diror. Apa itu artinya la doror wala diror? Jangan engkau membahayakan dirimu sendiri dan juga jangan membahayakan orang lain. Ya la doror wala diror. Nah, dia menjadi kaidah fikih ya gitu. Jadi terkadang dianggap bahwasanya setiap hadis itu adalah sebagai kaidah fikih. Bal ya bahkan ya qaidatun tasyri'iyah ya. Dia adalah kaidah pensyariatan. Nah, lima yatadommanahu ya, terkait dengan apa yang terkandung di dalamnya, yatadommanuhu, apa yang terkandung di dalamnya, min hukmin amin ya,
Itu terkait dengan hukum yang umum ya. Yasri ala jami'i, ya, dia berlaku atas segala sesuatu mayandariju tahta hadhil qaidah, ya, sesuatu yang kemudian beredar ya, berlaku atau bertingkat-tingkat ya. Indaroja itu bertingkat-tingkat, tahta hadhil qaidah, ya, di bawah kaidah ini gitu. Mayandariju tahta hadhil qaidati min juz'iyatin, ya, dari perkara-perkara yang bersifat juz'iyah ya, au furu'in, atau perkara yang bersifat cabang gitu. Ka qaulihi sallallahu, seperti mana perkataan Rasulullah SAW, kullu syarabin ya askara bahwa haramun. Setiap minuman yang memabukkan maka dia adalah haram. Ya, jadi nah maka nanti akan ada kaidah atau ini kullu muskirin haramun. Itu biasanya yang sering kita dengar adalah kullu muskirin haramun. Setiap yang memabukkan itu adalah haram gitu. Nah, dia kemudian menjadi kaidah fikih ini ya. Padahal dia adalah hadis Rasulullah SAW ya, yang mana kemudian menjadi kaidah fikih, atau misalkan nanti ada kaidah-kaidah yang lain yang akan diambil dari hadis gitu ya. Faqad akhraja al-Imam Muslim, maka sungguh telah mengeluarkannya adalah Imam Muslim fi sahihihi, dalam sahihnya, an Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat, ya, berkata, suila Rasulullah SAW, telah ditanya Rasulullah SAW ya anil bid'i, ya, tentang bid'i. Ini nama satu minuman ya, al bid'u ya, tidak terjemahnya ya. Anil bid'i faqala, ya, maka berkata, ya, kullu syarabin askara fahuwa haramun. Jadi asbabul wurudnya itu, beliau SAW ditanya oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha ya, terkait dengan al bid'u ya, maka beliau mengatakan kullu syarabin askara fahuwa haramun, maka setiap minuman yang memabukkan ya maka dia haram gitu. Qala al-Imam Nawawi, berkata Imam Nawawi fi syarhi, dalam syarahnya li hadzal hadisi, ya, terkait dengan hadis ini, ya, al-bid'u, maka al-bid'u itu ya dia adalah huwa nabidul asali, dia adalah sari madu ya. Nabid itu nubzah ya, artinya saripati lah. Saripati daripada madu. Wa huwa min jawami'i kalimihi sallallahu, dan dia adalah bagian daripada jawami'il kalim ya. Apa itu jawami'il kalim? Rasulullah SAW itu memiliki karakter dalam pembicaraannya yaitu jami'ul kalim. Jadi perkataan yang ringkas, padat, dan jelas gitu ya. Itu kalau mudahnya lah untuk jami'ul kalim itu. Jadi perkataan yang ringkat, padat, dan jelas, tapi dia menghimpun berbagai macam permasalahan ya, dengan perkataannya tersebut gitu. Wa fihi, ya, dan di dalamnya, annahu yustahabbu lil mufti, ya, bahwasanya diperbolehkan atau dianjurkan lil mufti, bagi mufti, idza ra'a bisa ilih, apabila dia melihat ya pada orang yang bertanya itu hajatan, kebutuhan, ila ghairi masalah, nah, kepada yang apa yang dia masalah yang tidak dia tanyakan, an yudom minuhu fil jawabi, itu untuk memastikannya, an yudom minahu, untuk memastikannya, fil jawab, dalam jawabannya ya, ilal mas'uli anhu ya, kepada orang yang ditanya tentang. Jadi terkait dengan hal tersebut ya, bahwasanya pernyataan dari Rasulullah SAW ini ya kan bukan jawabannya kan, ketika beliau ditanya oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, al bid'u gitu kan, Rasulullah menjawabnya adalah kullu syarabin askara bahwa haramun. Jadi ditanya sesuatu yang khusus tapi menjawab secara umum gitu ya, maka boleh gitu ya kalau kita menjawab sesuatu yang bersifat umum ya. Jadi pertanyaannya khusus akan tapi kita jawab dengan jawaban yang bersifat umum, itu diperbolehkan. Wa akhraja al-Imam Muslim, dan telah mengeluarkan Imam Muslim fi sahihihi, dalam hadisnya aidan juga, an Abi Musa, dari Abi Musa qala ba'asani Rasulullah SAW, telah mengutusku Rasulullah SAW, ana wa Mu'adz bin Jabal, saya dan Mu'adz bin Jabal, ilal Yaman, ke Yaman. Faqultu ya Rasulullah, dan berkata wahai Rasulullah, inna syaraban ya,
yusna'u bi ardina ya Rasulullah, ya sesungguhnya minuman ya yang dibuat di ardina di negeri kami, yuqalu lahu al-mizru, ya minasyair, dinamakan al-mizru, ya ini pun nama minuman ya, ya yang mana dia dibuat minasyair, dibuat dari gandum, ya wa syarabun yuqalu lahu al-bid'u, dan juga minuman yang dinamakan dengan al-bid'u, minal asal. Nah, kalau ini dari madu ya difermentasi fermentasi sehingga menjadi ini, menjadi minuman keras. Ya di kita juga banyak lah ya, seperti ya, apa sari ini, nabi dari ketan ya. Nah, kan ketan itu kalau sudah dijadikan tape ya, kemudian peras airnya dibiarkan lama itu jadi tuak gitu. Ya, ya macam itulah ya, sama di sana juga ya ada gitu ya. Cuman ya tentu karena kalau di sana gandum, madu ya, madu difermentasi, dibiarkan lama-lama jadi tuak juga. Jadi minuman keras gitu. Faqala Rasulullah SAW, maka berkata Rasulullah SAW, kullu muskirin haramun, setiap yang memabukkan adalah haram gitu. Wa akhrajal Imam Muslim, ya maka telah mengungkapkan Imam Muslim fi sahihi, dalam sahihnya, aidan juga an Ibnu Umar, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, berkata, kullu muskirin khamrun, setiap yang memabukkan dia adalah khamrun, ya khamar ya, minuman keras. Wa kullu khamrin haramun, dan setiap khamar ya, setiap yang memabukkan ya, dia adalah haram. Wala hadza, ya maka berlandaskan kepada ini, wa bidawi hadhil ahadis, dan dengan di dalam naungan cahaya daripada hadis ini, al ahadis asyarifah, hadis-hadis yang mulia ini, fa inal khamra, maka sungguh khamar ya yutlaku fil istilah, dimutlakan dalam istilah, ala kulli muskirin, pada setiap yang memabukkan. Fakulu muskirin khamrun, maka setiap yang memabukkan adalah khamar. Wa kullu khamrin haramun, dan setiap khamar adalah haram. Wa hakadha fahima fuqaha wal hadis, ya maka demikianlah ya memahami para ahli fikih ya, fuqaha, wa hakadha fahima ya fuqaha'u ya al hadisa wa syarahahu, maka demikianlah memahami ya para ahli fikih al hadis dan juga syarahnya ya. Li'annal khamra, ya karena sesungguhnya khamar, yutlaku ala kulli muskirin, itu dimutlakan atas setiap yang memabukkan. Fakulu muskirin khamrun, maka setiap yang memabukkan itu adalah khamar ya. Fakulu muskirin khamrun haramun, ya maka dia haram tanawuluhu, mengkonsumsinya ya. Kemudian bugdun nazri ya, an kaifiyati sun'ihi wastikhrajihi, ya demikian juga dibenci ya, dibenci dalam hal apa, yaitu an kai, melihat tentang tata cara pembuatannya ya, wastikhrajihi, dan juga memproduksinya gitu ya. Jadi nggak boleh ya kita melihat ya orang yang sedang membuat khamr ya. Wasawaun ya askarol kasir, ya apakah dia memabukkan dalam jumlah banyak ya, minhu darinya, dunal qalil ya kalau sedikit enggak. Jadi mau sedikit ya, au askaro qaliluhu ya, atau memabukkan sedikitnya. Wasawaun ya sama saja, sumial muskiru khamron, dinamakan muskir itu khamron, aulam yusamma, atau belum dinamakan sebagai khamar. Ya contoh kalau di kita apa ya? Banyaklah minuman-minuman yang dia tidak disebut khamar gitu ya. Dia tidak disebut minuman keras, tapi pada hakikatnya mengandung apa? Mengandung zat yang memabukkan gitu. Kal muskiratil hadisah. Nah, ini ya karena buku ini dibuat pada tahun 1997 ya, beliau sudah di dunia modern ya. Kata beliau kal muskiratil hadisah ya, seperti minuman-minuman keras pada masa sekarang gitu ya. Fa innaha tu'tabaru khamran, maka sungguhnya dia dianggap sebagai khamar. Madamat muskiratan ya, selama dia memabukkan. Li'anal ibrata ya, karena ibroh itu ya bihaqo ikil asya ya, dia terkait dengan hakikat daripada sesuatu itu, walisa bi asmaiha, dan bukan terkait dengan namanya gitu. Jadi mau dinamain apa saja, kalau dia itu memabukkan ya dia khamar gitu ya. Mau dinamakan apa bintang atau apa gitu ya,
selama dia itu memabukkan maka dia adalah khamar ya. Nah, insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita selesaikan mukadimahnya wa fi sahih Muslim ya. Kita sampai sini dulu untuk pertemuan yang pertama ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.